Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk kita song-song masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Sobat AK Channel semua. Semoga tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Tanggal 27 Maret 1968 merupakan hari bersejarah bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu, pertama kali Presiden Soeharto dilantik secara resmi oleh MPR RI menggantikan Presiden Soekarno. Itu berarti berakhir juga kekuasaan Presiden Soekarno secara resmi yang sudah diemban dari tahun 1968. Berarti Presiden Soekarno telah berkuasa selama 23 tahun. Sesungguhnya kita sebut saja selanjutnya Pak Harto mewarisi kepemimpinan nasional dengan beban yang sangat berat. Pada saat itu inflasi mencapai 650%. Bisa dibayangkan, tidak hanya itu, terjadi ekonomi, krisis politik yang dapat mengancam perpecahan, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sejarah mencatat pada tahun 1965 Partai Komunis Indonesia melakukan pemberontakan dengan nama Gestok atau G30S PKI. Kita tidak akan membahas sejarah kelam tersebut. Nah, bagaimana kepemimpinan Pak Harto sejak tahun 1968 tersebut? Kepemimpinan Pak Harto menjadi era baru dalam pembangunan nasional Indonesia. Seperti kita ketahui, kepemimpinan Pak Harto disebut dengan Orde Baru. Sedangkan kepemimpinan Presiden Soekarno disebut sebagai Orde Lama. Pak Harto kelahiran 8 Juni 1921 di Dusun Kemusuk, Argomulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Harto memulai perjalanan hidupnya dengan menjadi tentara. Sejak muda, Pak Harto sudah terlibat langsung dalam berbagai perjuangan kemerdekaan, bahkan pernah ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Dalam melaksanakan pembangunan, Pak Harto menggunakan trilogi pembangunan sebagai acuan. Apa itu trilogi pembangunan? 1. Stabilitas keamanan nasional. 2. Pertumbuhan ekonomi. Dan 3. Pemerataan pertumbuhan ekonomi. Tentu saja dengan lamanya kekuasaan Presiden Soeharto yang mencapai 30 tahun lebih, membutuhkan berbagai aspek pembahasan. Dalam episode kali ini, saya hanya akan menyampaikan hal yang mungkin patut kita ingat dan bagaimana keberhasilan kepemimpinan Pak Harto dalam pembangunan nasional. Kendati Pak Harto sudah tidak lagi memimpin dan mangkat meninggalkan kita semua, namun pencapaian hasil pembangunannya ternyata masih menarik bagi peneliti asing untuk melakukan. Adalah Esther Duflo bersama Abhijit Banerjee dan Michael Kramer yang memenangkan Nobel Ekonomi
tahun 2019 atas pendekatan berbasis eksperimen untuk memerangi kemiskinan. Ketiga peneliti tersebut melakukan program penelitian terhadap SD Inpres yang didasarkan atas instruksi Presiden nomor 10 tahun 1973 pada tahun 1974 sampai dengan 1978 yang membangun lebih dari 60.000 SD. Dari hasil penelitian menunjukkan dampak masif pembangunan SD Inpres era Pak Harto terhadap peningkatan pendidikan dan pendapatan di Indonesia. Risetnya membuktikan pembangunan sekolah tersebut berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan upah tenaga secara signifikan, menjadikannya bukti empiris sukses dalam mengurangi kemiskinan global. Tentu penelitian ini sangat sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab itu, hasil penelitian ini kemudian berhasil memenangkan Nobel Ekonomi tahun 2019. Bagi kita, tentu hadiah Nobel ini memberikan kebanggaan tersendiri. Namun, menurut saya, seharusnya para akademisi, para peneliti dari dalam negeri melakukan penelitian terhadap apapun atau bidang apapun selama pembangunan nasional dipimpin oleh Presiden Soeharto. Penghargaan pendidikan sebenarnya bukan hal yang pertama diraih oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Pada 19 Juni 1993, UNESCO pernah menganugerahkan kepada Presiden Soeharto menjadikan tokoh yang pertama menerima penghargaan tertinggi UNESCO di bidang pendidikan. Medali ini diberikan atas dedikasi dan pencapaian Indonesia dalam pembangunan pendidikan nasional. Nama penghargaan tersebut adalah Avicenna Medal, Medali Avicenna. Penghargaan ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh Pak Harto tidak hanya dilihat dari aspek peningkatan kualitas intelektual, tapi juga spiritual. Artinya, seperti sering disampaikan Pak Harto, bahwa pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya. Banyak sebenarnya pencapaian yang sudah dilakukan pada masa Orde Baru. Kita tidak akan membahasnya satu persatu. Kita sebut saja misalkan penghargaan dari FAO, salah satu organisasi PBB yang berkaitan dengan pangan, memberikan penghargaan kepada pemerintah Presiden Soeharto yang telah berhasil membawa Indonesia swasembada beras. Padahal sebelumnya Indonesia dikenal sebagai pengimpor beras terbesar di dunia. Selain itu, pemerintah Indonesia, Pak Harto, juga pernah menerima penghargaan di bidang pembangunan kependudukan, yakni keberhasilan dalam program keluarga berencana. Episode ini hanya sebagian kecil yang bisa disampaikan. Tentu saja setelah Pak Harto menyatakan berhenti pada 21 Mei 98, kita mengharapkan pembangunan nasional bisa berjalan lebih baik setelah terjadi krisis keuangan dan ekonomi. Saat ini Indonesia dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentu saja kita berharap kondisi pembangunan nasional bisa berjalan lebih baik, walaupun seperti kita ketahui Presiden Prabowo menerima kekuasaan dengan kondisi Indonesia yang sering disebut tidak sedang baik-baik saja. Bahkan
sekarang sedang mengalami ujian dengan adanya krisis di Timur Tengah, terjadi konflik antara Israel bersama Amerika melawan Iran. Apapun konflik tersebut menjadi kekhawatiran dari banyak negara akan menimbulkan gejolak politik, juga gejolak ekonomi yang tidak menguntungkan negara di dunia. Nah, Sobat AK Channel semua, kita tentu saja berharap muncul generasi penerus yang dapat memimpin Indonesia menjadi negara yang sejahtera, adil, makmur, serta disegani oleh negara-negara di dunia. Kita pernah disebut sebagai negara atau macan Asia baru. Semua tentu menginginkan Indonesia kembali pada kejayaannya, sehingga kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan lebih baik, dengan perekonomian yang tumbuh dengan baik pula. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saat ini kita berada di Kompleks Sesko AD, Jalan Presiden, Komplek Dosen Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat. Nah, saya ngajak saudara-saudara sekalian untuk melihat sejenak di rumah ini, nomor H1. Nah, di rumah ini dulu pernah tinggal seorang pemimpin Indonesia, Bapak Haji Mat Soeharto, Presiden RI yang kedua, pada saat beliau mengikuti pendidikan Sesko TNI Angkatan Darat pada tahun 59 sampai 60. Di saat itu beliau sekolah setelah berpindah penugasan dari Kodam Diponegoro sebagai Panglima dan masuk ke Bandung menjalani sesquad, dan setelahnya pindah ke Jakarta untuk berkarir di Kostrad. Demikian sekilas info pada pagi hari ini. Terima kasih. Pak Yusman asal dari mana ya Pak? Saya dari Padang, Pak. Padang. Kenapa tertarik bikin patung-patung Pak Harto? Sebetulnya bukan tertarik. Jadi beliau ini kan presiden kita. Presiden kita mulai dari beliau dari perwira, dari mayor sampai letkol. Kebetulan saya senang sejarah. Jadi sejarah ini kalau kita ini kita kalau di Sumatera Barat, kalau kita tidak mengingat sejarah, kalau kita tidak mengingat orang tua kita dulu, ibaratnya kacang lupa kulitnya. Dan yang ekstrimnya lagi mungkin Bapak tahu, kita jangan jadi maling pindang modern. Nah, itulah salah satu yang kita rangkul di sini. Seni melukis, patung, semuanya adalah orang-orang seni rupa, orang-orang yang peduli dengan sejarah bangsa, terutama bagian sejarah. Dan kebetulan semenjak saya datang ke Jogja, saya banyak membuat sejarah. Mulai dari Pak Dirman umur 3 tahun sampai wafat, dan itu ternyata semua peristiwa itu adalah tentang perebutan kota Jogja. Sedang tahun 48, tahun 49, semua orang tahu, semua kita tahu bahwa pengkhianat kita, istilah seperti orang Belanda yang dibonceng oleh sepupu. Nah, itulah bagaimana kita seolah Pak Harto pada saat itu, kalau Pak Harto tidak ada di dalam yang melaksanakan 5 jam atau 6 jam di Jogja, Indonesia dianggap tidak ada. Nah, itulah saya tertarik dengan sejarah beliau, sehingga pembuatan patung Pak Harto itu banyak, dimulai dari mayor bahkan sampai bintang. Pembangunan di zaman Pak Harto, Pak. Zaman sekarang ini ya apa yang sudah diperjuangkan, sudah dibikin atau jasa-jasa dari Pak Harto yang sudah demikian baik, bagus, dan baru dipertahankan, dirawat. Kemudian masih ada kekurangan yang lain,
mungkin perlu diadakan yang lain, yang baru, dan mungkin yang lebih bagus lagi. Contoh bidang-bidang yang harus dilanjutkan pembangunannya? Contoh-contoh yang bidang-bidang yang perlu dilanjutkan lagi diantaranya ya termasuk pendidikan ini. Pendidikan sekarang ini kan apa ya, menghilangkan sejarah-sejarah itu sebenarnya itu perlu untuk apa itu generasi-generasi yang masih anak-anak ini perlu tahu sejarah kepemimpinan, sejarah apa itu negara kita ini. Selain itu Pak, program pangan. Ya, program pangan begitu. Sekarang walaupun sudah kelihatan makmur, tapi perlu dilakukan yang lebih makmur lagi. Ya. Harapannya Pak? Harapannya sekali lagi mudah-mudahan Indonesia ini menjadi Indonesia yang aman, damai, makmur, negara yang beragamis, berakhlak yang yang baik. Mudah-mudahan semua ini menjadikan nanti termasuk pemimpin-pemimpin kita itu bisa memperhatikan rakyat. Ya, Indonesia Jaya. Indonesia Jaya.